Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali berjumpa dengan saudari semua untuk menghayati kasih penyertaan Allah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu atas kami sungguh nyata, dan dalam kasih kami dibimbing, diarahkan untuk makin hari semakin dewasa dalam Kristus. Pagi ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga melalui sabda Allah ini kami bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu ayat yang akan kita renungkan pada hari ini dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Silahkan saudara-saudari juga dapat menyimaknya dari kitab suci masing-masing. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kerap mendengar kata ikhlas. Di manakah kata ikhlas itu disampaikan atau kita ucapkan kepada orang lain? Biasanya kata ikhlas dinyatakan dalam situasi tertentu seperti kehilangan, atau ada peristiwa tertentu yang membuat hati kita merasa kecewa, terluka, marah, dan sebagainya. Ikhlas ya, itulah yang seringkali dinyatakan. Apakah ikhlas selalu dimaksudkan untuk itu? Apakah keikhlasan selalu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kehilangan, atau peristiwa yang membuat hati kita terluka, marah, dan kecewa? Ya, arah ke situ memang ada. Namun sejatinya kalau kita melihat atau merunut keikhlasan itu seperti apa, kita akan menemukan makna yang lebih dalam lagi. Ikhlas. Kata itu dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ia menasihatkan kepada Timotius yang disebut sebagai anaknya yang sah dalam iman, supaya Timotius menjadi dewasa dalam kasih karunia Allah. Dalam menghadapi peristiwa kehidupan yang terkadang tidak selaras dengan harapannya. Dalam menghadapi kenyataan yang sering tidak mudah, Rasul Paulus menasihatkan kepadanya dengan nasihat yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Jadi kalau kita melihat pada bagian ini, keikhlasan itu adalah berasal dari kemurnian hati. Keikhlasan bermuara dari hati nurani yang murni. Maka ketika kita berbicara tentang keikhlasan, kita akan berbicara tentang kemurnian hati, tentang kesucian nurani. Dan hal itu ada dalam kehidupan kita karena ada relasi yang akrab dengan Allah, keintiman dengan Allah, spiritualitas, relasi yang intim, relasi yang akrab dengan Allah, memurnikan hati, menyucikan nurani kita. Dan dampak dari kemurnian hati itu adalah kehidupan kita yang menyatu dengan Allah. Ketika semua dipersatukan dengan Allah, kita akan menghayati semua yang ada di dunia ini sebagai bagian dari kehidupan yang dapat hilang. Dan disitulah
kita dimampukan untuk melepaskan. Melepaskan sebagai sebuah gerak karena kita menyatu dengan Allah. Jadi, ketika ada sesuatu yang mengecewakan, yang membuat kita menjadi marah, yang membuat kita merasa terluka atau kehilangan, keikhlasan itu timbul karena kita percaya ada Allah yang hidup, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang senantiasa memberkati, menyertai kehidupan kita. Relasi yang intim, yang akrab dengan Allah, menjadikan hati nurani kita murni, dan kemurnian itu mengalirkan keikhlasan dalam hidup. Selamat membangun relasi yang hidup dengan Allah, dan alamilah Dia, supaya hidup kita betul-betul dalam kemurnian hati, kesucian nurani, sehingga menjadi orang-orang yang tulus ikhlas menjalani hidup ini. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih penyertaan-Mu. Kami dibimbing, diarahkan untuk menyatu denganmu. Dan dalam kasih karunia-Mu, kami mengalami Tuhan hari lepas hari. Maka dari itu, arahkanlah kami ya Tuhan, untuk terus-menerus menjadi pribadi-pribadi yang menyatu denganmu dan hidup dalam keselarasan bersama Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, mohon berkat. Amin. Saudara-saudari Tuhan, selamat merayakan kasih Allah dan mengalami Tuhan dalam hidup saudara semua. Tuhan memberkati.